Kenapa kamu tiba-tiba diam? Aku sebenarnya keberatan sama pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu yang menjadi bodyguard seperti ini. Kenapa? Coba kamu ingat-ingat, Bes. Apa aja yang udah terjadi selama kamu menjadi bodyguard? Selama kamu jagain aku dan juga Safar. Meski ku masih harapkanmu. Selama ini dia udah membodohi saya. Saya sendiri yang membawa orang itu ke dalam kehidupan saya. Bahkan orang itu hampir menghancurkan persahabatan saya dengan Daniel. Bisa lihat sendiri kan? Gani tuh kelihatan semakin marah ketika dia tahu kalau Bas adalah seorang tentara. Iya tuh, gue juga mikir kayak gitu. Karena gue yakin tuh, sebenarnya ada kekhawatiran yang besar juga dari Gani sama latar belakangnya Bas. Karena ini benar-benar di luar ekspektasinya dia. Gue juga begitu sih. Karena bisa jadi, selama ini pengkhianat itu memang benar-benar berniat untuk menghancurkan Gani dan bisnisnya. Kalau itu sampai terjadi, semua akan sia-sia, habis tuh. Bisnisnya selama ini gue udah bangun sama Gani. Dan Gani pasti nggak akan rela dengan itu. Yaudah, kita laporan dulu. Gan? Gimana? Udah beres? Beres kan? Ini semua berkasnya. Lu yakin gak ada yang tersisa? Gak ada lagi yang tersisa, semuanya aman. Oke. Paling nggak sekarang kita bisa bernapas sedikit lebih lega. Pokoknya mulai sekarang, kita harus lebih bertindak hati-hati. Gue harus mencari celah untuk menghadapi pengkhianat dan aparat-aparat itu. Kita nggak bisa begini terus-terusan. Mas Bas, Bu Nuna. Ya, Pak. Kenapa, Bang Jamil? Ini Mas, kita kan habis briefing nih Mas. Oh, ya. Ini sekalian saya mau nagih janji sama Mas Bas. Janji apa, Bang? Ya, Mas Bas kan dulu pernah bilang kalau Mas Bas mau ngajarin kita ilmu bela diri dan tips bodyguard. Oh, itu ya. Iya. Aku mau sebentar bantu Bang Jamil sama timnya. Kamu masuk duluan aja, nanti aku susul ke dalam ya. Ya udah, ya. Udah. Misi. Ya, Gani terlalu pengecut untuk menghadapi seorang Bas. Kalau memang Bas seorang aparat, emangnya kenapa? Kita harus takut gitu. Sama sekali tidak, Bos. Saya tidak peduli mau apapun latar belakang musuh saya. Terlebih Bas, dia menghalangi bisnis saya dan membunuh kakak saya. Dan darah harus dibalas dengan darah. Jadi apa langkah kita selanjutnya, Bos? Tunggu saja.
Saya akan menghabisi si Bas begitu waktunya tiba. Lalu bagaimana dengan Mahendra? Dia kan masih temannya bos. Saya tidak peduli. Siapapun orang yang menghalangi bisnis saya akan saya binasakan. Mahendra, mau apa di telepon saya? Halo. Halo, sahabatku. Lo dapet undangan nggak? Undangan apa ya? Itu si Ruri. Dia mau menikahin anaknya. Dan semua teman-teman lama kita diundang sama dia. Oh, ya. Mungkin undangannya udah dikirim ke rumah gua, cuman gua belum pulang masih di kantor. Oke, masalahnya lo akan datang atau nggak ke sana nanti? Soalnya gini, gue telepon dari teman-teman kita semuanya, mereka pada datang, mereka pada mau ngumpul nanti di sana. Ya pastilah gua datang. Gua kan orang nomor 1 kalau ada acara ngumpul. Oke bos, kalau gitu nanti kita ketemu di sana ya. Yaudah kalau gitu gua lanjut kerja ya. Sampai ketemu di sana bos. Bye. Bye. Iki, ya Dan? Nanti di acara pernikahan anaknya teman saya, kita akan cari tahu lebih dalam lagi siapa sebenarnya Baron itu. Jadi tolong kamu persiapin diri kamu. Nanti kamu temani saya di acara. Siap, Dan. Oh ya, satu lagi. Tolong kamu lacak aktivitas pergerakan kelompoknya Gani. Karena saya penasaran. Karena kelompoknya Gani sampai saat ini tidak menunjukkan aktivitas apapun. Ya, kelompok Gani itu mempunyai hubungan dengan kelompoknya Baron. Siap, Dan. Laksanakan. Laksanakan. Terima kasih. Bas, ini minuman segar. Terima kasih. Kamu kelihatannya capek banget sampai keringetan kayak gitu. Ya, namanya juga bantuin orang untuk belajar bela diri. Pasti keluar keringat, pasti capek. Apa enak lo ini? Minum yang banyak ya. Seger banget. Apalagi minum sambil ngeliatin kamu. Kenapa kamu tiba-tiba diam? Aku sebenarnya keberatan sama pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu yang menjadi bodyguard seperti ini. Kenapa? Coba kamu ingat-ingat, Bes. Apa aja yang udah terjadi selama kamu menjadi bodyguard? Selama kamu jagain aku dan juga Safar. Mbak, tolongin Mama.
Terima kasih, Bu. Jangan bicara seperti itu, Bas. Justru aku yang terima kasih. Karena selama ini kamu selalu melindungi aku dan juga Safa. Bahkan kamu banyak sekali menolong kami. Jadi karena itu, Aku gak mau terus-terusan khawatir. Aku selalu cemas sama pekerjaan kamu. Di saat kamu tugas, perasaan gak nyaman itu selalu menghantui aku. Aku gak tahu ketika kamu pulang kamu bisa selamat atau enggak. Rasa trauma itu masih ada, Bas. Ketika orang yang aku sayang punya pekerjaan yang berbahaya, aku takut. Aku takut akan sama seperti Mas Dipta. Aku nggak bisa ngilangin rasa trauma itu. aku ngerti. Jadi karena rasa trauma kamu yang dulu terhadap Dipta. Ya. Terus, kamu maunya aku gimana? Kamu cari pekerjaan lain, Bas. Banyak kerjaan yang bisa bikin kamu gak selalu di dalam bahaya. Kerja kantoran misalnya, atau yang lain. Apapun yang penting halal. Asalkan jangan seperti ini lagi. Oh, boleh aku minta seperti itu? Mama setuju. Maaf ya, saya sempat nguping pembicaraan kalian berdua. Gimana, Bes? Apa kamu ikutin saran aku? Bas, nanti kamu ngobrol aja sama Pak Wibowo. Kamu bilang kamu pengen kerjaan apa. Udah kamu sampein aja, nggak usah sungkan-sungkan. Mana mungkin aku kerja kantoran. Kalau aku mau, udah dari dulu aku terima tawaran papa untuk meneruskan perusahaan papa. Terima kasih Bu atas tawarannya. Tapi saya cuma berpikir kalau saya tiba-tiba masuk di kantornya Pak Wibowo, saya malah merusak jalannya bisnis. Itu masalah gampang, semua bisa diatur. Itu kan bisa dipelajarin, yang penting kamunya mau dan kamu usaha untuk belajar. Buktinya Vera, dia basicnya perawat, sekarang bisa jadi asistennya Pak Wibowo. Pokoknya intinya kamu mau belajar, pasti ada hasilnya. Yang penting di kamunya dulu, kamu mau atau enggak, itu aja. Kalau enggak, nanti gini aja deh. Saya cari pekerjaan yang sesuai dengan bidang saya. Aku akan cari pekerjaan yang sesuai dengan bidang aku. Supaya aku juga nyaman jalaninnya. Gimana? Ya udah, semua terserah kamu aja. Saya senang sih kamu laki-laki yang punya prinsip. Sekarang kamu jalanin dulu yang menurut kamu baik. Tapi usulnya Nuna dan saya juga kamu pertimbangkan. Pasti Bu, pasti saya pertimbangkan. Aku ngelakuin ini karena untuk kamu juga, Bes. Demi kebaikan kamu. Aku ngerti kok. Om Bas, tolong Safa. Nah, Sayang. tolongin apa? Mainan Safa rusak. Tolong benerin. Ya udah, ayo. Mana? Mas benerin. Ayo, Om. Aku bantu Safan ya. Iya. Bu, maaf. Saya permisi. Silakan. Ya.